Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Milang dengan NIM 20135421113 dari kelas A1 Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus dari uji Friedman. Sebelum saya membahas ke dalam contoh kasus, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari uji Friedman. Pengertian uji Friedman di sini merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Adapun tujuan dari uji Friedman adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Yang pertama, asumsi. Asumsi data terdiri dari N kelompok yang saling bebas dengan ukuran K perlakuan. Yang kedua, P ubah yang diamati bersifat kontinu. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara kelompok dan perlakuan. Selanjutnya, pengamatan setiap kelompok dapat diperingkatkan. Kemudian kita masuk di langkah-langkah pengujian. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang dimana HO sama dengan sampel berasal dari populasi yang sama. Kemudian H1 minimal ada satu sampel yang tidak berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, statistik uji dengan menggunakan analisis variasi dua arah non parametrik dengan uji skin square dengan dB sama dengan K dikurang 1, yang dimana rumusnya yaitu XR pangkat 2 sama dengan 12 per NK dalam kurung K tambah 1 sigma J kuadrat sama dengan 1 dalam kurung RJ plus kurung kuadrat dikurang 3N dalam kurung K ditambah 1. Kemudian yang keempat yaitu menentukan daerah penolakan, yang dimana HO akan ditolak apabila P value kurang dari alfa atau XR pangkat 2 lebih besar dari XR pangkat 2 A dikali dalam kurung K dikurang 1, dan HO akan gagal ditolak apabila P value lebih besar dari alfa atau XR kuadrat kurang dari XR kuadrat A dalam kurung K dikurang 1. Kemudian yang kelima yaitu menentukan keputusan menolak atau menerima HO dan kesimpulan. Kemudian kita masuk di uji lanjutan Friedman. Uji lanjutan ini dilanjutkan pada saat HO ditolak, yang artinya ada sepasang perlakuan yang mempunyai pengaruh berbeda terhadap respon. Yang kedua, untuk itu diperlukan suatu prosedur perbandingan berganda yang konsisten yang dapat digunakan bersama dengan uji Friedman. Kemudian hipotesis yang diuji di mana H0 sama dengan M1 sama dengan M2. Kemudian H1 MI tidak sama dengan MJ, yang dimana I tidak sama dengan J. Kemudian statistik uji, RI dikurang RJ lebih besar dari Z alfa per K dalam kurung K dikurang 1 dikali akar NK dalam kurung K tambah 1 per 6. Kemudian kita masuk di contoh kasus. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan ingin melakukan penelitian mengenai penilaian para peternak terhadap kebijakan sektor peternakan pada 3 masa pemerintahan yang berbeda.
Penilaian dilakukan dengan memakai skor antara 1 sampai 10. Peternak yang diteliti hanya 3 orang yang dipilih secara random. Mereka diminta untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor peternakan pada masa peternakan Presiden H, A, dan M. Penelitian menduga apakah terdapat perbedaan signifikan antara penilaian peternak terhadap kebijakan pada ketiga masa pemerintahan Presiden H, A, dan M. Sebelum kita menjawab kasus ini, terlebih dahulu kita menentukan yang pertama, yaitu hipotesis penelitian, yang dimana H0 tidak terdapat perbedaan penilaian peternak terhadap kebijakan pada masa pemerintahan Presiden H, A, dan M. Yang kemudian H1 terdapat perbedaan penilaian peternak terhadap kebijakan pada ketiga masa pemerintahan Presiden H, A, dan M. Yang kedua, taraf nyata atau tingkat signifikansi pengujian digunakan A sama dengan 0,05. Pada tabel ini terdapat 3 orang peternak, yaitu peternak pada masa Presiden H, A, dan M. Kemudian dalam tabel ini terdapat 3 orang peternak, yaitu peternak 1 Presiden H sebanyak 5, Presiden A sebanyak 3, dan Presiden M sebanyak 7. Kemudian peternak kedua Presiden H terdapat sebesar 4, Presiden A sebesar 2, dan Presiden M sebesar 8. Kemudian pada peternak 3 Presiden H terdapat 3, Presiden A terdapat 5, dan Presiden M terdapat 6. Pada tabel ini terdapat ranking kebijakan sektor peternakan pada masa Presiden H, A, dan M. Jadi pada tabel ini kita menentukan ranking tertinggi hingga terendah pada peternak 1, 2, dan 3. Pada ranking 1 terdapat pada Presiden A, ranking 2 Presiden H, dan ranking 3 Presiden M. Pada peternak 2 ranking 1 Presiden A, ranking 2 Presiden H, dan ranking 3 Presiden M. Kemudian pada peternak 3 ranking 1 Presiden H, ranking 2 Presiden A, dan ranking 3 Presiden M. Setelah kita selesai menjumlahkan ranking, selanjutnya kita menentukan RJ. RJ ini kita menjumlahkan setiap peternak H, Presiden A, dan Presiden M. Kita menjumlahkan setiap kolom. Jadi jumlah Presiden H yaitu 5, Presiden A yaitu 4, dan Presiden M yaitu 9. Jadi R kuadrat pada Presiden H yaitu 25, Presiden A yaitu 16, dan Presiden M yaitu 81. Kemudian kita melanjutkan nomor 3, yaitu statistik uji, yang dimana rumusnya yaitu XR kuadrat sama dengan 12 per NK dalam kurung K tambah 1 balas kurung sigma J kuadrat sama dengan 1 dalam kurung RJ balas kurung kuadrat dikurang 3N dalam kurung K tambah 1. XR kuadrat sama dengan 12 per
3 kali 3 dalam kurung 3 tambah 1 dikali dalam kurung 25 ditambah 16 ditambah 81 dikurang 3 kali 3 kali 3 dalam kurung 3 ditambah 1. XR kuadrat sama dengan sepertiga dikali dalam kurung 122 dikurang dalam kurung 36 sama dengan 4667. Untuk XR kuadrat sama dengan 4,67, N sama dengan 3 dan K sama dengan 3. Jadi P sama dengan 0,194. Yang keempat yaitu daerah penolakan. Karena P lebih besar dari aksen sama dengan 0,05, maka terima HO. Kesimpulannya itu dengan kecepatan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikasi penilaian peternak terhadap kebijakan sektor peternakan pada masa pemerintahan Presiden H, A, dan M. Itulah tadi pembahasan saya mengenai uji Friedman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.